Perkembangan biologis dan kognitif. Yang pertama yaitu perkembangan biologis. Sebelum membahas apa saja yang ada di dalam perkembangan biologis, apa sih masa remaja itu? Masa remaja adalah masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke kedewasaan yang meliputi perkembangan biologi, kognitif, dan sosial emosional. Pengaruh faktor genetika terhadap perkembangan remaja. Pengaruhnya meliputi sifat dasar gen, metode yang dipakai para ahli genetika perilaku, dan temperamen. Pengaruh yang pertama yaitu sifat dasar gen. Sifat dasar gen sendiri dibagi menjadi 3, yaitu genotip, fenotip, dan rentang reaksi. Genotip adalah warisan genetik seseorang, material genetika aktual yang sebenarnya ada, namun demikian tidak semua material genetik tersebut jelas tampak pada ciri-ciri yang tampil atau dapat diukur pada diri kita. Fenotip adalah bagaimana genotip seseorang tampil dalam ciri-ciri yang dapat diamati atau diukur. Fenotip ini meliputi ciri fisik, seperti tinggi dan berat badan, atau warna mata, dan lain-lain. Sedangkan rentang reaksi adalah rentang jumlah kemungkinan fenotip untuk setiap genotip, yang menunjukkan pentingnya peran pembatasan ataupun pengayaan lingkungan. Dalam rentang reaksi ini, bahwa setiap orang itu memiliki jangkauan potensi. Misalnya, seseorang lebih pendek dari kebanyakan orang. Meski diberi makan sebaik apapun, orang yang memiliki gen pendek tidak akan pernah tumbuh jadi lebih tinggi daripada rata-rata. Pengaruh yang kedua mengenai metode yang dipakai para ahli genetika perilaku. Genetika perilaku sendiri adalah studi mengenai kadar dan hakikat dari landasan herediter suatu perilaku. Untuk mempelajari pengaruh faktor herediter pada perilaku, para ahli genetika perilaku sering memakai penelitian mengenai anak kembar atau adopsi. Dalam suatu penelitian mengenai anak kembar, ada 7.000 pasang anak kembar identik dan anak kembar fraternal bangsa Finlandia diperbandingkan mengenai kepribadiannya, yaitu ekstroversi atau suka bergaul dan neurotisme atau ketidakstabilan psikologis. Anak kembar identik lebih serupa satu sama lain pada kedua kepribadian tersebut ketimbang anak kembar fraternal. Anak kembar identik mungkin memandang diri mereka sebagai satu kesatuan dan lebih banyak bermain bersama ketimbang anak kembar fraternal. Jika demikian halnya, kesamaan antara anak kembar identik boleh jadi dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Penelitian yang kedua mengenai penelitian adopsi. Peneliti berusaha menemukan apakah perilaku dan ciri-ciri psikologis anak yang diadopsi lebih mirip dengan ciri orang tua angkat atau lebih mirip dengan orang tua biologis mereka sendiri. Pada suatu penelitian ditemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua biologis merupakan prediktor yang lebih baik bagi IQ anak angkat ketimbang IQ orang tua angkat si anak. Ada keterkaitan genetik antara orang tua biologis dengan anaknya yang diadopsi orang lain, dan dampaknya adalah bahwa faktor bawaan mempengaruhi skor IQ seseorang. Pengaruh yang ketiga mengenai temperamen. Temperamen adalah gaya perilaku dan cara berespon yang khas yang ditampilkan oleh seseorang. Ada 3 kelompok temperamen, yaitu anak bertemperamen mudah, anak bertemperamen sulit, dan anak bertemperamen lambat menghangat. Anak bertemperamen mudah biasanya memiliki suasana hati positif, mudah mengikuti aturan atau kegiatan keseharian umum, dan mudah menyesuaikan diri terhadap pengalaman baru. Anak bertemperamen sulit biasanya cenderung bereaksi negatif dan banyak mengeluh atau rewel. Kegiatan rutin kesehariannya tidak teratur dan lambat menyesuaikan diri dengan pengalaman baru. Sedangkan anak bertemperamen lambat menghangat menunjukkan tingkat kegiatan yang rendah, agak bereaksi negatif, penyesuaian diri agak lambat, dan suasana hati dalam intensitas yang rendah. Selanjutnya, mengenai interaksi faktor bawaan lingkungan dan perkembangan. Ahli genetika perilaku percaya bahwa lingkungan yang dipilihkan oleh orang tua untuk anak dan masa remajanya sampai kadar tertentu tergantung pada genotip yang dimiliki oleh orang tua itu sendiri.
Faktor bawaan dan lingkungan berinteraksi dibagi menjadi 3 cara, yaitu pasif, evokatif, dan aktif. Interaksi genotip pasif dengan lingkungan terjadi saat orang tua yang memiliki hubungan genetis dengan anak memberikan lingkungan pengasuhan pada anak. Misalnya, orang tua memiliki genetik cerdas dan cakap membaca. Karena mereka cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca, mereka menyediakan buku bacaan bagi anak mereka, sehingga anak mereka juga akan lebih cenderung menjadi anak yang cakap membaca dan menikmati kegiatan membaca. Yang kedua yaitu interaksi genotip evokatif dengan lingkungan. Terjadi karena genotip anak akan menimbulkan jenis lingkungan fisik dan sosial tertentu. Misalnya, anak yang aktif dan suka tersenyum akan lebih banyak mendapat perangsangan sosial ketimbang anak yang pasif dan pendiam. Yang ketiga yaitu interaksi genotip aktif dengan lingkungan, terjadi saat anak dan remaja menjelajahi lingkungan yang mereka pandang menarik dan menantang. Contohnya, sebagian remaja karena genotipnya lebih terampil di bidang musik, maka akan cenderung lebih banyak memanfaatkan waktu dalam lingkungan musikal di mana mereka dapat menampilkan keterampilan mereka dengan baik. Pengaruh lingkungan yang terbagi dan tak terbagi. Pengaruh lingkungan terbagi adalah pengalaman remaja yang juga dialami oleh orang lain di lingkungannya. Misalnya, kepribadian dan orientasi intelektual orang tua mereka, kelas sosial keluarga, dan lingkungan tetangga sekitar tempat tinggal mereka. Sedangkan pengaruh lingkungan tak terbagi adalah pengalaman unik remaja yang dialaminya sendiri, baik di dalam maupun di luar lingkungan keluarga, yang tidak dialami oleh kakak atau adiknya. Selanjutnya, mengenai ciri umum pertumbuhan fisik pada remaja. Aspek perkembangan fisik remaja yang paling banyak mendapat perhatian selama ini adalah mengenai tinggi dan berat badan, pertumbuhan kerangka tubuh, fungsi reproduktif, dan perubahan hormonal. Bagaimana sih sifat kurva pertumbuhan dari karakteristik pada tubuh tersebut? Ternyata ada 4 kurva tubuh kembang pertumbuhan dari karakteristik pada tubuh tersebut, yaitu pertumbuhan fisik umum, organ reproduksi, otak dan kepala, serta kelenjar limfoid. Terus apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kurva pertumbuhan tersebut? Ternyata faktor yang mempengaruhinya yaitu faktor mencari sasaran atau kestabilan diri, kecepatan kematangan, pengaturan umpan balik, dan massa tubuh. Perkembangan biologis yang terakhir mengenai pubertas. Yang pertama yaitu batasan dan determinan pubertas. Pubertas adalah perubahan cepat pada kematangan fisik yang meliputi perubahan tubuh dan hormonal yang terjadi selama masa remaja awal. Faktor-faktor yang berperan dalam terjadinya pubertas adalah faktor genetik, faktor massa tubuh, dan faktor mutu makanan. Yang kedua yaitu perubahan hormonal. Hormon adalah suatu substansi kimiawi berkekuatan besar yang dikeluarkan oleh kelenjar endokrin dan dialirkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Peran sistem endokrin pada masa pubertas melibatkan interaksi hipotalamus, kelenjar pituitari, dan kelenjar gonad. Dua jenis hormon utama yang penting dalam perkembangan pubertas adalah androgen dan estrogen. Androgen adalah jenis utama hormon seks laki-laki, dan estrogen adalah jenis utama hormon perempuan. Yang terakhir yaitu perubahan fisik. Di antara perubahan fisik yang terjadi, yang paling tampak nyata semasa pubertas adalah meningkatnya tinggi dan berat serta kematangan seksual. Teori perkembangan kognitif menurut pandangan Piaget dan menurut pandangan Brunner. Pandangan Piaget tentang perkembangan kognitif. Teori perkembangan kognitif Piaget salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dan meninterpretasikan objek dan kejadian-kejadian sekitarnya. Piaget menskemakan perkembangan kognitif menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu tahap sensorimotorik yang berlangsung sejak masa bayi sampai sekitar usia 2 tahun. Pada tahap ini, bayi membangun pemahamannya akan dunia dengan mengkoordinasikan pengalaman indrawinya, misalnya dengan melihat dan mendengar dengan gerakan fisik motorik. Yang kedua yaitu tahap preoperasional yang berlangsung dari usia
sekitar 2-7 tahun. Dalam tahap ini, anak mulai menggambarkan dunia dengan kata-kata, bayangan, atau gambar. Yang ketiga yaitu tahap operasional konkret. Menurut Piaget, operasi adalah hubungan-hubungan logis di antara konsep-konsep atau skema-skema, sedangkan operasi konkret adalah aktivitas mental yang difokuskan pada objek-objek atau peristiwa-peristiwa nyata atau konkret dapat diukur. Proses-proses penting dalam tahapan ini adalah pengurutan, classification, decentering, reversibility, konservasi, dan penghilangan sifat egosentrisme. Yang terakhir yaitu tahap operasional formal. Tahap ini berlangsung sejak usia 11-15 tahun. Pada tahap ini, anak sudah mulai berpikir abstrak dan hipotesis. Pada masa ini, anak sudah mampu memikirkan sesuatu yang akan atau mungkin terjadi, sesuatu yang abstrak. Di samping itu, pada tahap ini remaja juga sudah mampu berpikir secara sistematik. Remaja telah mampu memikirkan semua kemungkinan secara sistematik untuk memecahkan masalah. Mereka juga memiliki kemampuan berpikir alternatif sehingga kemungkinan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi lebih beragam. Pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Menurut teori Brunner, peserta didik berpikir dan mencipta melalui inquiry dan peran-peran yang dimainkan dalam pembelajaran. Proses belajar lebih dari sekedar menghasilkan informasi. Brunner dalam memahami karakteristik perkembangan kognitif didasarkan pada tingkah lakunya sesuai tahapan. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Pada tahap ini, pengetahuan diperoleh melalui respon-respon motorik. Anak mulai memahami lingkungannya. Pada tahap ini, anak memulai memahami lingkungannya melalui gerakan atau aksi. Anak mulai melakukan berbagai gerakan atau aksi untuk memahami lingkungannya. Mereka mungkin membolak-balik buku seakan-akan membaca isi buku tersebut. Anak mulai memahami nama-nama benda dari percakapan dengan orang-orang di sekitarnya atau mengamati gambar-gambar benda di dalam buku. Yang kedua yaitu tahap ikonik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari gambaran imajinatif. Anak membawa informasi yang didapatnya melalui imaginary. Karakteristik tunggal pada objek yang diamati dijadikan sebagai pegangan. Dan pada akhirnya, anak mengembangkan memori visual. Misalnya, anak-anak melihat gambar orang. Berdasarkan pengetahuannya, orang memiliki bagian-bagian tubuh. Informasi ini dibawa ke alam imajinasinya, sehingga dia dapat memiliki gambaran visual bahwa orang terdiri dari berbagai bagian tubuh. Yang terakhir yaitu tahap simbolik. Pada tahap ini, pengetahuan lebih banyak berasal dari kata-kata yang berubah-ubah, simbol matematika dan simbol sistem. Remaja mampu menyusun gagasan secara padat. Pada tahap ini, anak sudah memahami simbol, sehingga mereka sudah dapat memahami sebuah simbol.